ITERA Inspirasi. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, kenalin, aku Fani Sirait. Di podcast kali ini, aku akan menemani ITERA Friends semua untuk mengulik kisah inspiratif dari mahasiswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan kali ini aku seneng banget nih, karena di samping aku udah ada 2 mahasiswa yang memiliki prestasi di ITERA. Oh my god, keren banget kan? Langsung aja kita sambut, ini dia mahasiswa dari Teknik Pertambangan. Halo Kak, halo Bang. Halo. Gimana nih, coba dong perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Dina Fauziza Rabati Al-Hoil dari Teknik Pertambangan Angkatan 2020. Dan untuk saya Abdul Hanafi dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2020. Oke, berarti dipanggilnya Kak Dina dan Kak Abdul. Bang aja deh, kan cowok ya. Oke. Bang Abdul, gimana kabarnya sekarang? Gimana nih perjalanan ke sini atau perasaannya diundang ke podcast ITERA ini? Gak nyangka sih diundang ke sini pertama kali gitu kan. Soalnya baru kali ini gitu ke sini. Oh, kalau abangnya? Kalau saya sih bukan yang pertama kali waktu untuk diundang ke sini, tapi ya sedikit senang atau ya lumayan kaget sih, lagi juga kurang fit juga kondisi badan juga. Jadi ya tetap datang aja. Oke, memaksimalkan ya Bang. Coba dong aku pengen kenalannya lebih dalam, kayak misalnya nama, nim, prodi, enggak ding, kayak hobi atau enggak misalnya kesukaan kalian. Terus juga misalnya ada salah satu mata kuliah yang menjadi favorit kalian di kuliah ini. Mata kuliah yang menjadi favorit itu PTPM. Apa itu PTPM? Peralatan tambang. Oh, tambang. Iya. Ada lagi? Udah sih itu aja, cuma satu mata kuliah itu. Sama metode numerik. Sama analisis data 3. Kalau hobinya ada? Hobinya kayak makan gitu kan. Hobinya makan. Tapi Kuliner ya. Iya, kuliner kayak gitu. Oh, kuliner. Pernah jajan apa aja di Lampung? Di Pekor atau di Taman Gajah? Udah sering sih. Oh, udah sering. Malam minggu nggak sih rame? Rame banget Kak. Aku juga macet. pernah ke situ. Kalau abangnya? Kalau aku sih untuk matkul itu nggak ada yang monoton, tapi ada satu matkul yang sedikit rese sih, saya bilang gitu kan. Rese itu ya ketika kita nggak fokus, itu blank semua itu. Nah itulah analisis data, metode numerik, sama metalurgi umum menurut saya gitu. Oh, berarti sama-sama suka metode numerik ya? Iya. Apa yang menarik dari mata kuliah itu? Itu kayak ilmu pasti sih gitu. Ilmu pasti. Pastinya kayak gimana? Kayak hubungan? Bukan. Itu kayak berbasis matematika, tapi kita ngitungnya dengan aljabar gitu. Aljabar. Perpaduan aljabar gitu. Oke. Untuk hobinya Bang? Hobi itu gak ada yang monoton, tapi yang sering dilakuin itu badminton sih. Oh, badminton. Berarti suka olahraga juga ya? Ya lumayan lah. Oh, lumayan. Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya abang tadi suka buat badminton, abang punya kesibukan lain gak sih selain di akademik? Mungkin ikut UKM apa ya kalau di ITERA, UKM bulu tangkis? Kalau UKM bulu tangkis nggak ikut karena itu bukan jadi suatu tujuan untuk kedepannya. Ya. Nah, yang paling saya fokusin ini di bidang karya tulis. Jadi walaupun di sini belum ada UKM, tetapi ada yang mau membentuk UKM dari angkatan 2017. Itu dari Bang Bagus Budi Setiawan itu mau membentuk komunitas tentang penelitian di mahasiswa ITERA. Tapi dalam waktu dekat ini belum tersampaikan karena masih beberapa staff itu masih online, jadi terkendala. Dan juga kesibukan yang lainnya itu saya juga masuk di UKM Madani di staff CR, terus juga menjadi mentor di beberapa organisasi yang lain di luar. Dan juga di sini saya juga tergabung di himpunan, jadi di bagian divisi ilmu keprofesian. Jadi khusus di bidang karya tulis, jadi tetap saya pertajam lagi di karya tulisnya itu tetap. Berarti cukup padat ya kegiatannya. Lumayan. Kalau misalnya Kak Dina ada organisasi atau kegiatan di luar akademik Kak? Kegiatannya baru kali ini sih, lomba-lomba kayak gitu. Kemarin semester 3 baru terjun bulan November Desember
Itu juara kedua lomba LKTI juga di Banten. Yang kemarin yang kedua ini di Jambi, lombanya offline LKTI juga. Cuma itu aja sih Kak. Berarti ini suka meneliti apa emang suka bikin karya tulisnya? Ngetik-ngetik gitu atau suka baca mungkin? Suka ngetiknya sama bacanya. Oh, suka Baca-baca ngetik. jurnal gitu. Oh my god, bacanya jurnal. Aku yang baca novel tuh kayak agak insecure gitu, tapi nggak apa-apa. Orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kalau misal dari Bang Abdul sendiri kan kegiatannya cukup padat nih Bang. Pernah nggak sih kayak ngerasa susah memanajemen waktu nih antara kegiatan-kegiatan Abang dan perkuliahan? Kalau manajemen waktu itu kita balik lagi ya, ada yang dikorbankan. Nah, Betul. ada yang dikorbankan di sini kalau kita pengen ada suatu objek ataupun tujuan yang pengen dicapai, yang paling monoton itu ya satunya ditinggalkan. Contohnya seperti yang kayak saya ini kan ada beberapa yang paling padat itu di monotonnya di karya tulis. Nah, kita juga kuliah juga ujung-ujungnya skripsian, metodenya hampir kayak karya tulis. Nah, jadi sama halnya juga mata kuliah. Nah, jadi keduanya itu harus seimbang. Nah, ketika untuk waktunya itu pernah juga saya ngerasa tertekan. Tertekannya itu ketika ya ada lomba offline kemarin sih. Yang Kayak ke lomba Jambi offline. ini? Iya, ada lomba offline bukan hanya di Jambi. Oh iya? Nah, kayak beberapa tempat seperti Lombok, terus ada juga yang di Jakarta. Jadi ada beberapa matkul yang dosennya juga yang kurang gimana ya, kurang memberi waktu lah ibaratnya gitu. Senggang waktunya, delay untuk tugas itu ketinggalan kurang gitu. Jadi ya tertekan di bidang matkul itu ada sih. Tapi juga yang kita korbankan apa, jam tidur. Bener. Iya. Bener banget, aku Pasti juga itu. kok. Kadang sehari tuh tidur 2 jam atau 3 jam. Apa mungkin nggak tidur kalau lagi Iya. ngedeadline banget. Ngedeadline tugas. 4 hari pernah nggak tidur. Oh my god, aku Itu. sangat terkejut. Nggak deh, bercanda. Kalau misalnya Kak Dina, ada kesulitan nggak untuk memanajemen waktu? Kesulitan sih akhir-akhir ini kan sering-sering ikut lomba kayak LKTI gitu. Iya. Nah, itu kemarin yang waktu lomba offline ngurus ke mahasiswaannya. Terus kayak bolak-balik ke ITERA gitu kan. Terus kayak izin-izin itu. Iya, Habis itu surat menyurat iya, surat administrasi lah. menyuratnya. Emang agak sulit di sini. Seperti itu lah. Iya. Udah. Udah. Oh, singkat ya jawabannya, tapi nggak apa-apa. Aku suka yang singkat-singkat. Nah, sekarang aku mau nanya soal-soal seputar tentang prestasi yang kemarin nih, yang juara karya tulis ilmiah di Universitas Jambi. Iya. Itu kan meneliti tentang kulit pisang dan serabut kelapa untuk filtrasi air ya. Iya. Boleh nggak sih ceritain sedikit awal mulanya itu terinspirasi dari apa gitu sampai ke bentuk KTI ini? Kita itu pertamanya kan terjun langsung ke Sungai Waibelau yang ada di Lampung ini. Iya. Nah, di situ itu sungainya itu dekat sama pasar. Nah, pasar-pasar itu kan sering buang limbah ke sungai warganya. Jadi kan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Belum lagi penduduknya itu sebagian besar nelayan. Banyak perahu-perahu yang bersandaran di pinggiran sungai tersebut dan membuang limbahnya ke sungai. Akhirnya pencemaran lingkungan juga kan, pencemaran lingkungan air. Nah, di situ akhirnya kita terinspirasi membuat filtrasi air. Desain rancangan filtrasi air menggunakan serabut kelapa dan kulit pisang. Kenapa kita menggunakan dua bahan tersebut? Karena bahan tersebut banyak sekali kita temukan di daerah tersebut. Nah, jika tidak terpakai maka mengakibatkan limbah selanjutnya. Maka dari itu kita menggunakan dua bahan tersebut. Dan juga untuk penelitian kita ini berupa desain prototype. Nah, jadi desain prototype ini kita melakukan dua metode penelitian, studi pustaka sama observasi lapangan. Nah, untuk data yang kita dapatkan itu berupa data valid yang dimana kita ada foto air, terus ada pH dan beberapa penunjang lainnya dan observasi kepada petinggi yang di daerah tersebut. Dan juga alat yang kita gunakan ini kita desain secara langsung dengan 3D design yang pakai aplikasi Blender. Nah, nanti untuk outputnya kita menggunakan 3D printer dengan filamen. Nah, dengan dimensi 20 cm dan dapat kita pajang ataupun kita pamerkan sebagai edukasi gitu.
Nah, jadi untuk studi pustakanya kita melihat dari beberapa jurnal bahwa serabut kelapa dan kulit pisang ini mampu menetralisir dari pencemaran air gitu. Oh, selama penelitian ini kira-kira ngabisin waktu berapa lama tuh? 1 bulan ya kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 1 bulan. Ya. Oh, 1 bulan. Udah 1 bulan itu langsung bikin karya tulisnya? Iya. Itu sambil nyambi itu. Oh, nyambi. Nyambi 1 bulan full gitu, nyambi observasi, studi pustaka, langsung buat alat, langsung buat karya tulisnya. Jadi bagi tugas gitu. Oh, bagi tugas. Berarti pas tadi kan offline ya ini kegiatannya. Itu menelitinya itu di Lampung atau udah ke Jambi? Di Lampung. Di Lampung, di Sungai Waibelaunya itu. Oh, Sungai berarti Belau itu di Lampung. Iya. Di Tanjung Oh Karang. iya, Teluk Tanjung Betung. Karang. Kalau aku dengar Tanjung Karang langsung kebayang stasiun doang sih. Nggak tahu kalau ada sungai di situ. Dekat-dekat situ ya. Iya. Oh, dekat. Kapan-kapan main deh. Berarti kalian datang langsung ke Universitas Jambinya itu kapan tuh? Tanggal 25. Hamin 1 Bulan? bulan Februari. Tahun? 2022. Oh, berarti baru sebulan yang lalu ya? Sebulan. Belum Ya nyampe. ampun, masih sebulan. anget banget. Itu di situ kalian berapa lama di Jambi? 3 hari. 3 hari ya? 25, 26, 27. 27 pulang. Oh, pengumumannya Di 27 sore. Tanggal 27. Jadi 27 pagi kita presentasi, ya. siangnya kita break, sorenya langsung pengumuman. Wow, terus langsung pulang. Iya, malamnya. Malamnya langsung pulang. Soalnya kan kita cuman rentang waktu tuh 28 tuh merah kan. Mm-mm. Tanggal 1-nya kan masuk pagi. Gimana nih perasaannya pas tahu menang? Apa biasa aja? Oh, menang gitu. Kalau saya sih jujur kemarin itu ketika lihat dari beberapa judul pesaing, Iya. itu kan sebelum presentasi kan malamnya saya tuh mendekatkan diri lah seperti biasanya ke para finalis lain, itu bertanya judulnya udah fix, saya ada gambaran, oh udah nih berarti Udah juara pesimis 1 duluan. juara harapan 1 sama juara 3 tuh udah pegang, saya bilang. Mm-mm. Saya walaupun nilai saya kemarin sama Dina ini di urutan ke-9 full papernya, tapi untuk presentasi saya bilang ini punya potensi besar karena melihat dari tema yang diangkat sama sub tema yang diambil tuh lebih kuat kita orang gitu. Oh. Nah, jadi ya udah nyantai gitu. Oh, ya udah gitu dong perasaannya. Ya ampun. Nah, si Dina ini yang sedikit deg-degan kemarin karena pertama kali offline dia. Baru pertama kali offline kayak bayangannya itu di depan dewan juri langsung Tertutup gitu. seperti ini. Tertutup. Berarti di ruangan itu ada berapa orang? Cuman juri Dewan 2 juri orang, sama panitia. panitia sama kita udah. Ya, langsung kebayang deg-degannya nih. Pasti Yang tremor. Ya lebih deg-degan tuh kalau dilihat sama finalis lain lagi. Oh Itu iya. lebih deg-degan. Ngelihat lawan secara Iya, langsung. bener. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang KTI Kak Dina dan Bang Abdul. Sekarang kita mau masuk ke fun game. Yeay, yeay gak sih? Jadi ini aku udah ada properti. Ini ada pernah dan tidak pernah. Jadi nanti aku bakal ngasih kurang lebih 3-4 pertanyaan. Kalian jawabnya barengan. Misalnya pernah punya pacar nggak? Misalnya pernah, salah ini tidak pernah gitu. Jadi barengan kayak gitu, nanti aku hitung 1, 2, 3. Pegang, oper dulu. Udah siap? Wih, kayak lagi lomba gak sih? Jadi pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah bolos kelas selama kuliah? Tahan bang. 1, 2, 3. Wah, pernah tidak pernah. Kamu teladan sekali, Dina. Kalau Bang Abdul, kenapa nih? Pas mata kuliah apa dan kenapa waktu itu bolos? Bolos ini kan kategorinya tidak masuk secara full ya. Iya. Nah, jadi masuknya itu ketika ya itu tadi saya bilang nyambi. Oh, nyambi. Nah, ketika beberapa matkul yang kira-kira ini udah ngerti, ya udah saya tutup, saya kerjain KTI lagi. Gitu. Bolosnya karena udah ngerti ya. Iya. Beda sama aku. Makin insecure tapi nggak apa-apa. Keren. Sama satu lagi. Enggak satu lagi sih. Masih ada banyak. Jadi siap-siap. Pernah atau tidak pernah ngumpul tugas setelah lewat deadline? 1. Kayaknya nggak sabaran banget ya. Aduh. Jadi agak gimana gitu. Coba tadi jawabannya apa? Nggak apa-apa deh. Ayo deh.
Tidak pernah. Oh pernah Iya. akhirnya. Bolos pernah nggak? Bolos kelas nggak pernah tapi telat. dadat pernah. Itu laprak atau Laprak kemarin. kemarin banget? Iya, kemarin waktu lomba itu. Oh, laprak. Aku juga Jadi- pernah. Diam-diam aja tapi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nanti aku hitung dulu ya Iya. sampai Iya. 3 baru angkat. Refleks aja. Pernah atau tidak pernah ikut nongkrong sampai malam padahal ada tugas? 1, 2, 3. Tidak pernah ya. Kayaknya salah deh milih hostnya aku kayak. Soalnya aku tuh sering banget nongkrong. Tapi nggak apa-apa ding. Nongkrong tuh bikin happy. Tapi tidak untuk ditiru ya. Kenapa nggak pernah ikut nongkrong? Atau nongkrongnya emang pas lagi nggak ada tugas? Coba Emang nggak pernah sih, karena kayak jarang gabung gitu. Dan jarang juga gabung. kalau aku sistem aku pribadi ya orangnya, kalau emang itu nggak penting menurut aku itu kubuang Oke. gitu. Jadi Siap. ada prioritas sendiri kalau misalnya kita ada target yang suatu objek yang terbesar. Kalau cuma nongkrong doang itu kan bisa lain kali. Iya. Nah, Iya ketika sih. Anda ataupun yang lainnya itu apa namanya naik daun ataupun mereka perlu kita, kan pasti ujung-ujungnya nongkrong. Mereka yang nyari kita gitu. Nah gitu. Jadi bukannya maksudnya kita tuh nggak harus nongkrong, nggak. Maksudnya dipilah lah gitu. Yang Tahu paling ini. apa ini? Paling Penting. urgentnya yang mana gitu. Berarti menentukan skala prioritas. Bener. Ya? Skala prioritas kembali lagi. Kayaknya aku nggak punya skala prioritas deh. Canda ibu dosen. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir, pernah atau tidak pernah titip absen ketika ada kelas? 1, 2, 3. Aduh, kenapa jawabannya tidak pernah? Kalian nggak mau bohong sedikit? Enggak dong. Kan mahasiswa Enggak. berprestasi. Kenapa nggak pernah? Tapi pernah ada keinginan nggak sih? Enggak. Enggak pernah. Oke, aku turun aja. Aduh, oke, karena kita udah main game dan tadi juga udah mengulik nih kisah yang sangat amat inspiratif untuk saya pribadi juga begitu. Jadi terakhir aku mau minta tips nih, gimana sih biar menjadi berprestasi seperti Kak Dina dan Bang Abdul, apalagi khususnya di menjadi pemenang di KTI ini. Dari Kak Dina dulu. Kalau ada bakat yang terpendam sih harus disalurin gitu. Jadi kita harus ngajarin ke orang lain biar bakat itu ada terus, nggak lupa gitu dalam diri kita. Jadi terus ngalir. Udah. Jawabannya kayak jawaban doi singkat gitu. Bakat terpendam aku nyanyi, tapi emang lebih baik dipendam. Soalnya kalau didengar tuh nggak enak, bikin sakit kuping. Tapi bukan bakat. Waduh. Aduh, merasa insecure lagi. Oke, untuk Bang Abdul, apakah ada nih? Kalau tipsnya itu kita balik lagi kita pinter apa ya ngatur waktu lah. Pinter ngatur waktu sama skala prioritinya yang mana duluan gitu. Kita balik lagi. Kita memang mahasiswa, balik lagi mahasiswa tujuannya apa? Paling utama itu tujuannya lulus terlebih dahulu. Nah, seandainya kalau misalnya lulus ini terhambat oleh beberapa hal yang tidak penting, nah seperti ya kayak skala prioritasnya kurang penting. Nah, itulah yang menghambat dari akhirnya apa? Kitanya rugi sendiri gitu loh. Nah, jadi balik lagi skala prioritas itu penting, yang di mana menunjang untuk lulus cepat tuh apa aja, yang mempermudah skripsi apa aja itu yang diperdalam terus. Nah, salah satunya yang kayak misalnya ada bakat seperti yang Dina bilang tadi, bakat digali, gali. Nah, itu kan bisa membuka peluang kita untuk lulus cepat 3,5 tahun gitu. Nah, balik lagi baru kita menyusun strategi lagi untuk dunia kerja gimana, pergaulan ketika dunia kerja gimana. Nah, disitulah ada step by stepnya, jangan dirangkul semua gitu. Oke, sangat amat menginspirasi ya. Aku tersentuh deh terenyuh. Jadi Eternal Friends, aduh agak bingung nih mau ngomong apa. Dari tadi kaki tuh gemeteran gitu. Pantas nggak heran kenapa Bang Abdul dan Kak Dina menjadi pemenang dalam karya tulis ilmiah. Apa mungkin hoki aja? Enggak ding, canda. Jadi buat Eternal Friends di rumah atau yang sedang menonton video ini,
kalian ingat tuh tips dan trik dari Kak Dina dan Bang Abdul. Siapa tahu teman-teman di rumah udah ada rencana nih ke depannya mau ikut lomba apa aja. Pokoknya kejar terus mimpi-mimpi kalian sampai tergapai, dan jangan lupa menentukan skala prioritas. Oke, langsung aja sih salah ding. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Dina dan Bang Abdul karena telah menyempatkan waktunya dan juga berbagi informasi seputar prestasi abang dan kakak kepada Itara Friends yang di rumah. Untuk saat ini aku Fani pamit undur diri dari hadapan Itara Friends semua dan sampai jumpa. Bye bye.